Ya pemirsa, terkait dengan permohonan uji material undang-undang tentang hak keuangan anggota lembaga tinggi negara, khususnya terkait dengan tunjangan pensiun anggota dewan yang digugat oleh salah seorang penggugat dari Kalimantan Barat Pontianak, kita akan bahas bersama dua narasumber. Ada satu yang sudah berhasil kami undang ke studio, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan. Mas Iwan, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang langsung ke lokasi. Terima kasih sudah diundang. Dan dari Pontianak, Kalimantan Barat, kami sudah tersambung dengan penggugat penghapusan uang pensiun anggota DPR, Syamsul Yahidin. Selamat sore, Mas Syamsul. Sehat ya? Selamat sore, sehat. Terima kasih. Ya, Mas Syamsul, apa yang mendasari, yang men-trigger Anda tiba-tiba melayangkan gugatan ke MK untuk menghapus tunjangan pensiun DPR? Sederhananya begini. Ini kan kita kan menguji norma dari undang-undang yang sudah lama. Jadi terkait dengan isu kemarin, isu demo kemarin, ini kan lanjutan dari isu demo yang kemarin. Ketika tuntutan dari mahasiswa, dari masyarakat untuk penghapusan penghapusan pensiun, dari pihak DPR kan menjawab bahwa sudah berdasarkan undang-undang. Dan setelah saya pelajari, ternyata di sini ada norma yang dari tahun 1980, artinya udah 45 tahun atau 9 periode belum pernah diuji normanya. Oke. Ada yang berubah sepanjang 45 tahun ini sehingga perlu diuji dan dievaluasi kembali? Karena tidak ada yang berubah. Makanya saya dan tim, Ibu Dr. Lita Gading selaku praktisi, tidak rela pajak kami dibayar untuk membayar anggota DPR RI. Maksud saya kondisi pemerintahan yang berubah dari tahun 1980-an sampai saat ini sehingga undang-undang perlu kembali dikaji dan dievaluasi. Tidak ada yang berubah, tapi tidak ada yang aware. Itu adalah menjadi akar permasalahan daripada norma yang ada. Sejak diundangkan tahun 1980, untuk norma ini belum pernah ada yang uji. Dan mohon maaf, kami melakukan di dalam posita gugatan saya juga sudah sedikit memberikan gambaran mengenai tentang berapa beban APBN yang ada ini secara generalistik yang saya ambil. Jadi ada total Mas Syamsul, Anda tidak sendirian, ada lagi yang menggugat selain Anda? Ada Ibu Dr. Lita Linggayati Gading, MPSI. Kebetulan. Oke, apa yang Anda gugat dalam hal ini? Secara spesifik bisa dijelaskan? Secara spesifik adalah penerima manfaat pensiun dan bisa diwariskan. Oke. Anda masa kerja hanya 5 tahun mendapatkan manfaat pensiun seumur hidup dan bisa diwariskan dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. Apanya yang diakses, Mas? Apa yang mau diakses, Mas? Berapa penerima penerima manfaat pensiun ini, anggota DPR sudah diundangkan sampai saat ini, hingga saat ini belum bisa diakses. Tidak bisa diakses di laman DPR RI. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa diakses. Oke, jadi Anda keberatan karena merasa uang pajak Anda dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan dan tunjangan pensiun dari anggota dewan? Sangat keberatan. Mungkin Ibu yang di studio juga Nusantara TV keberatan. Karena Anda membayar pajak, pajaknya digunakan untuk membayar selama seumur hidup dan diwariskan dengan orang yang bekerja selama 5 tahun belum tentu bekerjanya benar. Hingga terjadi masa aksi demonstrasi seperti kemarin. Artinya, kalau kita akumulatif, kalau dia seumur hidup hanya bekerja 5 tahun, beban negara APBN semakin besar. Saya melakukan perhitungan contoh, sejak diundangkan dari tahun 1980 hingga 2025, ada 9 kali pemilu, karena per 5 tahun sekali untuk pemilihan umumnya. Artinya, ada sekitar
9 kali yang kita kalau kalikan dengan satu periode 575 anggota DPR RI, kita akumulatifkan berarti ada 5.175 anggota DPR RI yang ditanggung oleh masyarakat. Yang ditanggung dari pajak beban APBN. Kalau kita akumulatifkan, kita rata-rata, saya ngambil rata average-nya, perhitungan secara bodoh, 3.600.000 sekian untuk hak pensiunnya. Mungkin bisa lebih besar, bisa lebih kecil, karena kami tidak punya data konkret. Saya nggak bisa akses data konkret. Jadi saya perhitungan berdasarkan aturan undang-undangnya tadi, aturan spesifikasinya tadi. Jadi 1 bulan itu, kalau kita akumulasikan dengan 3.600.000, dengan dikalikan 5.175 anggota DPR RI, ada sekitar 18 miliar per bulan yang ditanggung APBN. Yang ditanggung APBN ada sekitar 18.834.619.500. Kalau kita akumulatifkan dalam 1 tahun berarti ada 226.015 juta rupiah. Kalau kita akumulatifkan sejak diberlakukan 2010, kita ngambil 10 tahun saja, berarti ada 2,2 triliun untuk membayar manfaat pensiun dari pajak rakyat. Oke, keberatan ya karena APBN kita menjadi semakin terbebani ya, semakin berat. Oke, kita akan tampilkan teman-teman seperti apa daftar panjang tunjangan yang diberikan untuk anggota dewan. Kita akan baca sama-sama apa saja. Oke, dengan jabatan 2 periode per bulannya 3 jutaan, 1 periode 2,9 hampir 3 juta. Kurang dari 1 tahun juga dapat sekitar 400 ribuan per bulannya. Oke, lanjut. Oke, itu. Oke. Mas Iwan, Anda sepakat dengan gugatan yang dilayangkan oleh Mas Syamsul kalau tunjangan pensiun dan lain-lainnya juga ini seharusnya dihapus saja? Ya, kalau saya lihat memang ini rangkaian daripada protes masyarakat kemarin di demo 25 Agustus dan seterusnya. Sebelumnya, kalau kita lihat memang kontroversi tentang dana pensiun anggota DPR ini sudah beberapa kali dibahas. Ya, di ruang publik sudah. Namun hari ini kita melihat ada yang menggugat di MK dan saya kira patut diapresiasi. Karena memang saya juga sepakat bahwa anggota DPR RI itu tidak perlu mendapat tunjangan pensiun. Karena seperti yang dikatakan tadi, mereka cuma menjabat 5 tahun dan argumentasinya lagi adalah ini adalah jabatan politik yang menurut saya tidak perlu mendapatkan dana pensiun. Saya kira kalau melihat tanggapan dari beberapa pimpinan DPR RI, mereka juga tidak keberatan sebenarnya kalau dilihat dari bahasanya. Kalau misalnya tunjangan pensiun anggota DPR ini dihapuskan. Lagi pula kan ini tidak seberapa bagi anggota DPR. Uang saku ya? Uang saku. Mungkin untuk ngopi-ngopi di masa tua. Tetapi bagi saya melihat situasi bangsa saat ini dan menurunnya kepercayaan publik terhadap anggota DPR RI, apalagi pasca kejadian kemarin terbuka bahwa banyak anggota DPR RI yang hedon, kemudian cara berkomunikasi yang tidak baik, kemudian kinerja juga tidak begitu memuaskan masyarakat, sehingga kemudian masyarakat secara psikologis ini membuat gerah, membuat masyarakat juga marah. Mengapa DPR RI ini begitu diistimewakan? Kemarin polemik tentang gaji dan tunjangan rumah yang begitu luar biasa, walaupun sudah dibatalkan juga. Dan kemudian kemarin juga saya sempat beberapa kali bicara di media juga bahwa ada yang terlupakan, memang tunjangan pensiun ini. Jadi saya sangat sepakat agar kemudian tunjangan pensiun anggota DPR RI itu dihapuskan saja. Anda sepakat dengan hitungan dari Mas Syamsul tadi yang cukup fantastis nilainya? Anda punya mungkin hitungan kasarnya? Iya, kalau saya sepakat juga dengan hitungan tadi, memang gambarannya seperti itu. Karena luar biasa, lumayan juga jumlah yang dihasilkan dari sejak undang-undang ini diundangkan sampai saat ini. Saya kira memang lumayan ada efisiensi anggaran ketika misalnya anggaran pensiun itu dialihkan saja ke program-program yang mahal, program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti itu.
Oke, jadi kalau misalnya tidak diberikan seumur hidup tunjangan pensiunnya, jadi sebaiknya berapa tahun menurut Anda? Eh, saya kira tidak perlu ada Dihapus tunjangan. total? Dihapus total kalau menurut saya. Anda sepakat Mas Syamsul tidak diberikan tunjangan pensiun mungkin barangkali 1-2 tahun, 5 tahun? Mas Syamsul? Ya, Ibu. Tadi kalau katanya Mas Iwan, tunjangan pensiun dihapus saja. Seluruhnya, total, tidak perlu. Tidak disisakan Memang mungkin 1-2 tahun, 5 tahun? Memang harus seluruhnya. DPR RI itu tidak perlu mendapatkan manfaat pensiun. Itu saya akumulatif perhitungan hanya 1 tahun 226 miliar. Dengan average 3.600.000 sekian tadi. Bayangkan, kalau kita kalikan dalam sejak diundangkan 45 tahun, berapa sudah? Kerugian negara untuk membayar anggota DPR RI yang, mohon maaf, belum tentu dia menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tidak ada KPI-nya. Oke. Tidak ada key performance indikatornya. Seperti apa klasifikasinya. Seperti, padahal kita tahu tugas-tugasnya sudah ada di Undang-Undang Dasar. Tapi dijalankan apa tidak ada key performance indikatornya. Oke, jadi Makanya ya. maka timbullah permasalahan masa aksi kemarin itu adalah tumpukan dari bertahun-tahun. Apalagi terlebih lagi, mohon maaf, ini masih masalah manfaat pensiun. Belum permasalahan pajak yang ditanggung, pajak yang tidak dibayarkan oleh DPR RI. Ini akan menjadi sebuah permasalahan baru lagi. Kinerjanya belum baik, mau minta manfaat pensiun. Jadi bayangkan, masyarakat membayar pajak untuk membayar manfaat pensiun yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Saya Baik. sepakat kalau itu dihapuskan. Oke, jadi yang Anda gugat saat ini di MK sudah sejauh mana perkara ini berjalan di sana, Mas Syamsul? Perkara ini saya baru daftarkan kemarin, baru keluar nomor perkaranya 176. Saya ini belum disidangkan, nanti disidangkan 10 Oktober untuk pendahuluan permohonan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Hukum Acara PMK 7 2025. Jadi disidangkan untuk pendahuluan permohonannya nanti di hari Jumat tanggal 10 Oktober, kebetulan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Semoga saja itu menjadi perubahan baru bagi negeri ini. Hari Pahlawan bukannya 10 November ya? Oh ya, 10 Nggak apa-apa. November, mohon maaf. Jadi sorry. yang ingin Anda evaluasi adalah terkait dengan Undang-Undang nomor 80 itu ya, Mas Syamsul ya? Kalau misalnya saya baca Ya. Iya. Betul? Seperti itu? Itu adalah petitum yang Anda gugat ke MK. Boleh kita tampilkan mungkin teman-teman, ada beberapa poin yang ingin saya mungkin perjelas. Boleh. Di mana anggota lembaga tinggi negara adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota BPK dan Hakim Mahkamah Agung, tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seperti itu. Oke, ini sudah ada ya? Betul, pemaknaannya di pasal 1 huruf B dan F. Jadi yang ingin Anda revisi atau evaluasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 adalah poin di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak ada di sana. Jadi hanya BPK, Tidak harus jadi Mahkamah Agung pemaknaan. dan DPA. Oke. Ya, betul. Karena di dalam positanya juga kami sudah uraikan. Ya. Hakim di Mahkamah Agung 10 sampai 35 tahun baru bisa mendapatkan pensiun. Ya, dan jumlahnya juga 10 tidak tahun. sebanyak anggota dewan kan, jadi tidak terlalu berat Ya. juga. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 10 sampai 35 tahun. Dan juga sudah diatur di Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019. Oke, Mas. ASN pun sama Iya. di Peraturan BKN. TNI dan Polri sama. Hanya yang tidak jelas hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, bagaimana dengan tadi pasal 1, Mas Syamsul? Dan pasal 12, boleh kita tampilkan lagi teman-teman tadi? Kita baca sama-sama. Pasal 12, Undang-Undang Nomor 12 Pasal Tahun 12 ayat 1980, ya. Ayat 1, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Betul. Apa yang Anda ingin lakukan dengan pasal 12 ini? Jadi pemaknaannya secara bersyarat, bertentangan secara bersyarat. Jadi pimpinan saya menambahkan normanya. Jadi pimpinan anggota. Jadi di petitumnya saya menambahkan
saya minta ditambahkan adalah pasal 12 ayat 1, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Jadi kami minta penambahan pemaknaan tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat.